Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang sudah saya review dengan judul Clustering Area COVID-19 Indonesia with Kamian Case Study Kaggle Dataset. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh dosen Ibu Lulu Syarifah MMAT. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Siti Kamila dengan NIM IST 2006013 dari Prodi Matematika semester 7. Untuk nama penulis, jurnal ini ditulis oleh Hetty Mulyani dan kawan-kawan dari Politeknik Engineering Indorama Indonesia dengan volume 5 dan halaman 41-46 dengan nomor EISSN adalah 2654-802X. Selanjutnya untuk latar belakang di sini adalah penyebaran virus corona di Indonesia sangat pesat dan cepat. Penyebaran COVID-19 hampir merata tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah mempunyai angka kematian yang cukup tinggi. Oleh karena hal itu, hal ini perlu melakukan pengelompokan daerah untuk mengetahui daerah mana yang mempunyai kasus COVID tertinggi dan daerah mana yang mempunyai kasus COVID terendah, sehingga mendapatkan respon yang tepat dari pihak pemerintah. WHO juga mencatat bahwa jumlah total kasus dari 3 Januari 2020 hingga 26 Agustus 2022 sebanyak 6.178.873 orang dengan total kematian sebanyak 156.929 orang. Data menunjukkan angka kasus COVID-19 masih cukup tinggi. Oleh karena itu, memang demikian perlu melakukan pengelompokan provinsi-provinsi yang mana yang masih banyak kasus COVID-19. Salah satu teknik yang bisa dilakukan dalam melakukan pengelompokan atau clustering adalah menggunakan metode Kamian. Selanjutnya, data COVID tersebut kemudian diproses dan dipartisi menjadi 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian dikelompokkan berdasarkan pada kesamaan data. Jadi dikelompokkannya itu nanti berdasarkan kesamaan data. Proses dari pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan Python atau bahasa pemrograman. Python itu adalah sebuah pemrograman bahasa dengan aksara yang sederhana dan tersebar luas aplikasinya. Dan yang paling penting adalah open source code-nya. Jadi nanti saya akan tampilkan source code yang digunakan dalam jurnal ini. Dengan adanya pengelompokan data COVID-19 ini, kita bisa melihat provinsi mana yang tergolong rentan, provinsi yang tergolong moderat atau di tengah-tengah, dan provinsi yang tergolong aman. Sehingga pemerintah bisa mengantisipasi proses pencegahan, khususnya bagi wilayah yang tergolong kelompok rentan. Provinsi mana yang memiliki angka kematian tertinggi dan jumlah kasus tertinggi juga dapat dilihat di kajian serta visualisasi data COVID-19 dalam bentuk grafik dan peta. Selanjutnya, karena data yang diambil dari Kaggle ini merupakan data mining atau berukuran besar, maka model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model CRISP-PDM atau singkatnya saya baca CRISP-PDM, yang mana model CRISP-PDM itu adalah suatu metodologi penelitian yang digunakan untuk membuat model data mining atau data yang berukuran besar. Jadi, untuk jurnal ini menggunakan model CRISP-PDM, yang mana metodologi ini terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama itu tahap pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan terakhir penerapan. Selanjutnya, untuk metode Kamian sendiri, Kamian itu adalah metode pengelompokan berdasarkan menghitung jarak antar data. Jadi, dikelompokkan berdasarkan range atau jangkauan jarak antar data. Di dalam algoritma Kamian, teknik pengelompokannya itu didasarkan pada kesamaan data. Jadi, dikelompokkannya itu berdasarkan kesamaan data. Dalam machine learning itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu supervisor learning dan yang kedua itu unsupervised learning. Yang mana salah satu metode pada supervisor learning adalah KNN, decision tree dan lain sebagainya. Dan untuk unsupervised learning metodenya ada Kamians dan DBSCAM serta yang lain. Dan untuk Kamian ini termasuk pada unsupervised learning. Selanjutnya, ini ada 5 langkah untuk melakukan
Aplikasi terhadap metode Kamians. Yang pertama itu adalah menentukan jumlah klaster. Jadi kita tentukan terlebih dahulu klaster yang ingin kita lakukan atau kita kelompokkan. Jadi untuk jurnal ini menggunakan 3 klaster, yaitu klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Langkah yang kedua adalah tentukan pusat titik atau sentroid untuk setiap klaster. Yang ketiga adalah hitung jarak antara titik data objek ke titik data pusat menggunakan rumus de-Euclidean. X, Y sama dengan sigma K sama dengan 0, XI, YI pangkat 2. Selanjutnya, langkah keempat adalah melakukan pengelompokan data objek untuk menentukan anggota klaster berdasarkan jarak minimum. Dan langkah terakhir adalah ulangi langkah kedua sampai selesai pada setiap nilai klaster yang tidak berubah tempat. Selanjutnya, kita beralih kepada hasil dan pembahasan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya pada model ini menggunakan model quiz PDM yang terdiri dari pemahaman bisnis, pemahaman data, penyiapan data, pemodelan, evaluasi, dan penerapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap yang pertama, yaitu tahap pemahaman bisnis. COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 terus meningkat di setiap provinsi yang ada, yang mana terdiri dari kasus baru, kasus meninggal, dan kasus sembuh. Sejak kemudian, pandemi COVID-19 menjadi kepedulian terhadap pemerintah, khususnya terhadap pemerintah untuk melakukan pencegahan. Sehingga pemerintah perlu mengetahui provinsi-provinsi mana yang harus menerima respon prioritas atau respon terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini yang kedua adalah pemahaman data. Data yang digunakan adalah data COVID-19 Indonesia yang diambil dari situs web kagel.com. Jadi data pada penelitian ini atau jurnal ini itu diambil dari data kagel.com. Datanya itu terdiri dari 31.821 baris dan terdiri dari 38 kolom, yang mana dataset COVID-19 ini itu berbentuk deret waktu mulai dari tanggal 3 Januari hingga tanggal 16 September 2022. Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk dataset dari tanggal 3 Januari 2020 hingga 16 September 2022 yang ada di provinsi di Indonesia. Selanjutnya yaitu penyiapan data. Penyiapan data ini dilakukan untuk bagaimana kita itu bisa mengolah data supaya bisa terbaca dan tidak menjadi data yang mentah. Dalam artian apa? Data yang diperoleh dari Kaggle itu kan masih berupa time series, yaitu per tanggal dari masing-masing provinsi. Sehingga datanya tersebut masih mentah dan harus dibersihkan terlebih dahulu. Cara membersihkannya itu dengan memanggil data tersebut ke Google Colab dan dilakukan yang namanya pembersihan. Ini merupakan salah satu contoh di Google Colab bagaimana cara memanggil data. Nanti saya tunjukkan. Selanjutnya, di sini terdapat 34 provinsi dengan jumlah yang bervariasi jumlah kasus baru dan kematian baru. Untuk membuat lebih jelasnya, dataset awal ditampilkan dalam bentuk Excel pada tabel di bawah ini. Jadi ini merupakan tabel 34 provinsi di Indonesia dengan kasus COVID yang didata dari tanggal 3 Januari 2020 sampai 16 September 2022. Dari provinsi pertama Aceh sampai provinsi terakhir ke-34 yaitu Sumatera Utara. Saya bacakan satu, Provinsi Aceh itu dengan total kasus COVID itu 44.038 kasus, dengan total kematian itu ada sebanyak 2.223 angka kematian. Selanjutnya beralih kepada tahap keempat yaitu tahap pemodelan. Tahapan pemodelan dalam penelitian ini adalah dengan mengelompokkan provinsi dengan Kamians untuk menentukan provinsi klaster. Penulis atau si pembuat jurnal ini menggunakan nilai K sama dengan 3 atau 3 kelompok. Seperti yang saya jelaskan, klasternya ada 3, ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Yang mana perintah Python itu untuk menentukan jumlah klaster nanti saya akan tunjukkan perintah di Python menggunakan Google Colab.
yang mana itu nanti hasilnya akan menunjukkan klaster A sebagai klaster 1, klaster B sebagai klaster 2, dan klaster C sebagai klaster 3. Jadi setelah kita running atau setelah dilakukan perintah dari Python, kita itu bisa lihat bahwasanya pada grafik ini itu ada 3 klaster, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Yang mana jika dibaca grafiknya itu adalah klaster A atau klaster pertama itu berwarna orange, klaster B berwarna hijau, dan klaster C itu berwarna merah. Yang mana grafik ini menunjukkan warna hijau atau klaster hijau, yang mana klaster hijau itu masuk kepada klaster B, itu menunjukkan bahwasannya ada 30 provinsi yang memiliki beberapa kasus di bawah 200.000 kasus. Jadi total deaths ini adalah total kasusnya, total kematiannya, dan untuk total kasus itu adalah total kasusnya. Jadi untuk klaster yang B, klaster hijau ini mempunyai ada 30 provinsi yang mempunyai kasus di bawah 200.000 kasus dan jumlah kematian yang lumayan kecil yaitu ada pada di bawah 10.000 total kematian. Sedangkan untuk warna merah, di sini warna merah terdapat 2 titik, artinya terdapat 2 provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki kasus terbanyak yaitu di atas 600.000 kasus. Namun memiliki tingkat kematian yang rendah yaitu ada di bawah 15.000 kematian. Dan untuk klaster terakhir ini ada di klaster warna orange, yaitu klaster A, yang mana di sini terdapat dua provinsi juga yang memiliki kasus kematian, kasus COVID itu di bawah 500.000 dan mempunyai kasus kematian yang cukup tinggi yaitu di atas 300.000. Seperti ini. Dan yang terakhir itu sampai di tahap evaluasi, yang mana tahap evaluasi itu dilakukan untuk menghitung skor indeks siluet, yang mana siluet itu adalah bayangan hitam yang nilainya itu berada dalam kisaran min 1 hingga 1. Jika nilai siluet mendekati 1, artinya menunjukkan hasil pengelompokan yang lebih baik. Pada penelitian ini, nilai siluet dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi setelah di-running menggunakan Google Colab Python, maka hasilnya itu adalah 0,83 sekian. Yang artinya berdasarkan hasil dari Google Colab menunjukkan nilai siluetnya mendekati nilai 0,84, yang berarti clustering proses pendataan COVID-19 cukup baik. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan source code yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk nama filenya itu saya beri nama kamians.ipynb, yang mana terlebih dahulu kita menghubungkan Google Colab dengan Google Drive karena datanya terlebih dahulu, data untuk COVID yang diambil dari Kaggle itu diupload ke Google Drive lalu dihubungkan ke Google Colab. Sambil lalu saya running. Mohon maaf kalau lama. Ya, terlebih dahulu kita sambungkan terlebih dahulu. Setelah saya menghubungkannya, kita sambungkan terlebih dahulu ke Google Drive. Kita masuk ke email kita, lalu lanjutkan, lalu kita izinkan. Nah, setelah ini berarti data yang akan diupload pada penelitian ini itu sudah terhubung dari Google Drive ke Google Colab. Maaf kalau jaringannya ya sudah finishing. Selanjutnya untuk membaca datanya itu menggunakan Google Colab. Di sini di input untuk menghubungkannya ke Google Drive. Kan?
Sudah selesai. Selanjutnya, kita itu mengimport library yang kita gunakan semuanya dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada import pandas ASPD. Fungsi source code di sini adalah untuk menganalisa data mentah supaya menjadi data yang dapat diolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk data Kaggle sendiri itu merupakan data mentah, jadi perlu diolah dengan memasukkan kode seperti ini. Untuk import NumPy ASNP ini adalah fungsinya itu untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi yang lain. Nah, di sini sebelum kita memanggil data, sebelum kita itu menampilkan data, kita upload data terlebih dahulu. Jadi kita upload filenya. Saya kasih nama tes. Silakan setelah itu diupload. Kita sesuaikan untuk pemanggilan filenya itu disesuaikan dengan nama filenya. Kalau nama filenya itu Mila, maka di sini ditulis Mila. Kalau di sini nama filenya itu tes, seperti file yang saya upload ini, itu kita kasih nama tes. Selanjutnya setelah diupload kita run. Ya, nah kita bisa melihat atau membaca bahwasanya untuk data yang kita ambil dan diperoleh dari Kaggle itu bisa kita tampilkan di Google Colab. Contohnya saya bacakan di sini ada DKI Jakarta. Untuk kasus barunya itu ada 2, untuk kasus kematian barunya itu 0, dan untuk jumlah yang sembuh itu 0. Selanjutnya kita itu tampilkan suatu kolom yang berisi suatu data yang berisi total case, provinsi, dan total date atau provinsi, masing-masing provinsi, total kasus, dan total kematian. Sehingga total ini seperti yang ada pada PPT tadi, seperti yang saya jelaskan di PPT. Contohnya ada Aceh sampai di terakhir itu Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk format plotted ini fungsinya itu untuk menampilkan plot dari si data tersebut. Terus kita plot juga yang mana plotnya itu akan menunjukkan grafik sebaran COVID. Nah ini itu adalah grafik sebaran COVID yang masih belum diberikan pewarnaan. Jadi masih semuanya warnanya biru. Meskipun di sini sudah dipetakan menjadi klaster 1, klaster 2, klaster 3, namun masih belum ada warna. Terus kita run. Ini kita itu panggil kamiansnya karena di sini saya menggunakan klaster 3, maka klasternya sama dengan 3. Kalau kalian menggunakan klaster 2, maka klasternya sama dengan 2. Terus ini run. Ini function. Terus kita run. Nah, ini ketika kita menampilkan data itu akan muncul new case dan new date-nya, artinya kasus baru dan kematian baru. Nah, ini kasus baru dan kematian barunya. Selanjutnya kita tampilkan untuk kamian sama dengan 3, terus Y prediksi dan Y prediksinya. Terus new lagi, ini masih function. Selanjutnya, kita bagi klaster tersebut dengan 3 klaster yang mana klaster 1 itu klaster 0 atau klaster A, sedangkan untuk klaster 2 itu klaster 1 atau klaster B, dan untuk klaster 3 itu klaster 2 atau klaster C. Yang mana seperti tadi bahwasanya grafiknya masih belum mempunyai warna, grafiknya masih biru semua pada masing-masing klaster. Jadi kita berikan warna terlebih dahulu. Jadi kita input di sini untuk new 1 atau klaster 1 itu kita kasih warna green, klaster 2 kita kasih warna merah, dan klaster terakhir itu kita kasih warna orange. Dengan plotnya itu akan menampilkan untuk plot X-nya itu adalah total kasus, dan plot Y-nya itu adalah total kematian. Kita plot. Ya, seperti ini ya. Grafiknya sama seperti yang saya tampilkan di PPT. Jadi di sini ada 30 provinsi yang mempunyai kasus kematian. Di sini ada 2 provinsi, di sini ada 2 provinsi. Jadi totalnya 30 tambah 2 tambah 2, 34 provinsi. Dan untuk siluetnya seperti yang saya sampaikan tadi, siluet apa ya? Bentar. Oh iya benar, siluetnya itu
mendapatkan nilai 0,832 yang artinya sudah mendekati 1. Jadi pengklasteran ini dikatakan cukup baik. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Saya juga minta maaf apabila dalam presentasi ini tidak memuaskan dan tidak sempurna. Tolong maafkan kesalahan saya karena sebenarnya kebenaran itu hakiki milik Allah dan kesalahan itu murni milik saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen Ibu Lulu Syarifah yang sudah membimbing saya dalam menempuh mata kuliah mesin learning. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Bunda relakan darah juang kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.